Oke, perkenalkan saya Muhammad Rizky Ananda, mahasiswa semester 5 dari jurusan Sistem Informasi Universitas Buka dengan NIM 051099494. Nah, oke, jadi di tugas mata kuliah ketiga ini ya, di pemrograman berbasis perangkat bergerak. Kita ini diminta untuk membuat sebuah uh, apa namanya? Proyek baru ya dalam apa namanya? Java ya. Nanti menggunakan node gitu ya. Dan nanti di proyek ini tuh seperti ini ya soalnya. Jadi menampilkan data API dengan nama cryptocurrency yang ada di dunia dari ini ya, dari link ini. Jadi datanya masih bentuk raw gitu ya, masih JSON. Nah, di sini nanti membuat tampilan aplikasi mobile, tampilannya seperti ini ya. Jadi nanti ada ranknya, terus ada simbol namanya, terus ada price-nya juga dalam bentuk USD. Terus itu untuk tampilannya harus dijelaskan juga ya. Jadi tampilkan dan jelaskan file yang ada dibuat untuk menampilkan data secara sekali dan selesai dikirimkan dalam bentuk teks atau file. Oke, langsung aja ya. Jadi di sini saya sudah siapkan ininya. Di sini saya pakainya VM ya. Jadi virtual machine menggunakan VMware. Dan ini sudah masuk ke dalam VMware lewat SSH gitu ya. Jadi seakan-akan kayak asli gitu. Oke, jadi yang pertama kita pastikan dulu untuk nodenya dan npm ini udah diinstal. Kita coba cek aja dari versinya kalau sudah ada seperti ini. Terus nodenya, terus habis itu install juga aplikasi Ionic-nya gitu ya. Nah, ini sudah terinstall. Habis itu kita pastikan Ionic-nya versi ini dulu berapa, kita lihat dulu. 7.2 ya. Jadi habis itu kita install juga untuk package Axios-nya ya. Ini untuk ambil datanya gitu. Jadi data dari yang ada di API ini ya. Habis itu kalau sudah tinggal jalankan project barunya. Ionic start, namanya misalnya crypto app, terus blank untuk project yang kosong. Ini tipenya view. Oh, salah nih, saya harus masuk dulu ya ke dalam folder tugasnya dulu ya. Ini harus tadi saya masuk dulu ke folder tugasnya seperti ini ya. Tugas 3. Nah, habis itu baru jalankan Ionic start. Ionic start crypto blank tab view. Oke, ini tinggal ditunggu aja ya sampai proses selesai. Dari tampil di sini. Oke, ini udah terinstall ya. Kita tekan aja untuk ditanyai akunnya. Terus masuk ke tugas 3, yang tadi ya tugas 3, habis itu di nama projectnya. Nah, di sini seperti biasa ya, saya pengen backup homepage-nya dulu. Jadi untuk jaga-jaga ya. Jadi secara prosedurnya kalau saya untuk menjaga-jaga agar tidak ada kesalahan, untuk kalau misalnya nanti ada kesalahan saya bisa melakukan backup lagi gitu dari file yang sebelumnya. Habis itu masuk dulu ke src view, ini di copy,
Nah, habis itu kita eksekusi di sini ya. Sebelum saya udah coba juga apa namanya ini scriptnya udah saya coba buat juga di lab sini. Mungkin saya ambil dulu. Ini kita cukup ganti aja ya. Jadi habis itu di save. Habis itu jalankan perintah ini dulu ya. Keluar dulu dari foldernya. Habis itu jalankan perintah ionic serve eksternal. Kenapa eksternal? Karena sih saya menggunakan ini ya, apa namanya, VM. Jadi ada IP yang harus dijalankan gitu ya. Jadi hostnya 000 seperti ini ya. Atau bisa juga nanti pakai dash 000 gitu. Karena di sini ada dua IP, jadi saya perlu sekaligus dua-duanya. Oke, habis itu kita coba jalankan dulu. Di sini tadi IP-nya 192.111.1.8.100. Nah, ini datanya seperti ini ya. Jadi tampilannya untuk yang Windows nanti akan seperti ini. Kalau misalnya mau tampilan yang smartphone ya, sebenarnya bisa dilihat dari sini ya. Jadi dipilih aja nanti pencet tombol device-nya di sini. Terus nanti di sini contohnya ya. Jadi tampilannya sebenarnya tidak terlalu sama juga dengan yang ada di tugas ini ya. Karena kan tampilan handphonenya gitu. Atau kalau misalnya ingin pakai tampilan handphone gitu ya. Ini coba kita close dulu. Kita bisa jalankan aplikasi ini ya. Jadi sebuah extension dari Chrome pakai mobile simulator. Nah, ini seperti ini bisa juga. Jadi klik refresh kayak seperti ini. Nah, habis itu mungkin saya coba jelaskan juga ya di scriptnya atau sintaksnya. Oke, jadi dari atas ini di bagian di tombol refreshnya nanti ada kelas ini ya, kontainernya atau apa namanya, kerangkanya gitu, kerangkanya apa, CSS-nya gitu ya. Ini seperti biasa refresh button aja. Terus nanti ada apa namanya, untuk notifikasi loading ya sebelum programnya selesai ya, ini di bawahnya. Habis itu nanti di sini juga ada error, jadi kalau misalnya ada error nanti akan output ke sini ya gitu. Nah, di sini di bagian looping ya, jadi looping untuk daftar kriptonya. Di sini looping dengan kondisi di awal adalah jika tidak ada loading dan tidak ada error, jadi akan melanjutkan yang proses looping ini ya. Nah, ini looping dari coins, ini variabel yang di sini. Jadi ngambil datanya dulu di sini. Variabel yang udah disimpan di sini. Jadi ini array-nya. Habis itu di looping dan nanti akan menampilkan di sini ada rank-nya. Terus habis itu ada crypto namanya, crypto name-nya. Terus habis itu crypto harganya, price USD-nya gitu ya. Nah, dari sini ini yang di importnya ya. Jadi ada menu ini saja yang diimport package-nya. Sorry package-nya yang diimport seperti ini. Habis itu tadi ini bagian ini ya, variabelnya. Di sini ada array dari coins, terus ada loading, error. Terus di sini nanti di bagian awalnya buat yang untuk array-nya nih. Ini untuk load scriptnya ya. Jadi load yang ini di bawah ini. Terus nanti di sini ada loading, value-nya true awalnya, habis itu error juga value-nya kosong. Terus nanti dicoba dulu untuk melakukan ambil data ke URL yang tadi, dimasukkan ke dalam variabel. Terus nanti responnya juga diambil dari Axios. Nanti koin value-nya diambil dari respons tadi, datanya ini seperti ini ya, ambil 20 teratas. Terus habis itu kalau misalnya ada error, nanti errornya ditambahkan
error ditambahkan variabelnya diganti jadi ini ya, ditambahkan ini. Habis itu terakhir nanti ketika proses sudah selesai akan mengganti value loading yang menjadi false seperti itu. Habis itu ini untuk pemanggilan API pertama kali saat dibuka ya, jadi saat di halaman yang terbuka. Terus ini ada CSS-nya ya, jadi tampilannya seperti apapun itu sesuai dengan yang saya inputkan di sini. Kalau CSS ini kan sebenarnya semacam apa ya, kalau diibaratkan semacam bajunya gitu ya, semacam baju dari manusianya. Nah kalau dari script ini adalah kerangkanya gitu ya, kerangka dari awalnya gitu, di tulangnya gitu ya, penyusunnya. Nah untuk yang template ini adalah kulit manusianya seperti itu. Oke, jadi cukup itu aja dari saya untuk tugas 3 ini dari mata kuliah pemrograman berbasis desktop. Pemrograman berbasis bergerak ya. Jika ada kesalahan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.